Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan selamat pagi, sampai berjumpa kembali dalam acara, berjumpa kembali kok sampai berjumpa. Kayak penutup acara, baru dibuka langsung ditutup. Salam jumpa kembali di dalam acara Sang Debater, pendebat nomor 1 dan ternama di Indonesia dan di dunia ya. Nanti mereka marah ya. Tidak ada promosi nomor 2 kawan, selalu nomor 1. Hanyalah orang bodoh yang mengatakan bahwa saya adalah nomor 2 terus dipromosikan. Goblok kawan, orang akan selalu mencari yang nomor 1. Untuk apa mencari yang nomor 2 kalau ada yang nomor 1 ya. Nah kawan-kawan, hari ini saya berjanji dan bersumpah di hadapan Bapa yang Maha Kuasa bahwa saya akan mengurangi menggunakan kata Allah sekalipun itu terdapat di dalam Bible. Ingat ya, saya akan berusaha mengurangi, saya berjanji di hadapan Bapa di sorga, saya akan mengurangi mengkonsumsi kata Allah. Sampai pada akhirnya nanti saya tidak menyebutkan lagi kata Allah. Kenapa? Karena kawan, Allah itu, Allah Maha Perkasa, ternyata Nabi Muhammad atau Ahmad. Saya tidak sudi menyembah Nabi Muhammad ya. Itu diucapkan oleh Zulkifli M. Abbas bahwa dia sudah melantik Nabi Muhammad menjadi Allah yang Maha Perkasa. Kalau mereka sering menghina Kristen, wah Yesus dilantik menjadi Tuhan tahun 325. Ternyata sekarang Muhammad dilantik menjadi Tuhan oleh Zulkifli M. Abbas menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa tanggal 8 Oktober 2022. Jadi kawan-kawan, setiap tanggal 28 Oktober kita akan merayakan yang namanya pelantikan Muhammad menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa oleh Zulkifli M. Abbas. Karena ingat dahulu dia juga yang mencetuskan tanggal 25 Desember hari mualaf sedunia. Memang Zulkifli ini orang yang luar biasa, bisa menimbulkan beberapa hari-hari raya baru ya. Dan saya akan berusaha menghentikan mengucapkan kata Allah karena saya tidak sudi nanti mereka mengira ketika saya bicara Allah itu ada merujuk kepada Muhammad, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Saya enggak sudi kawan. Ya. Nah, dasar Zulkifli M. Abbas mengatakan Muhammad itu adalah Allah yang kekal, Allah yang perkasa, kita sudah tahu. Pertama-tama dia mengambil dari Yesaya 9 itu ya. Sebentar saya bukakan dulu. Ayatnya yang ke-6. Nah ini. Zulkifli M. Abbas mulai membuka firman Allah yang ada di dalam Yesaya 9. Ayatnya yang ke-5 ini ya, kalau kalian bisa lihat di layar sudah ada, itu ayatnya yang ke-5. Ya. Kawan-kawan jangan lupa ya, bagi yang suka stiker silakan. Ada juga situ sekarang ucapan terima kasih, stiker terima kasih ya. Sudah disiapkan YouTube 3 ya, super stiker, chat sama terima kasih ya. Nah, kawan-kawan perhatikan di layar ini. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, ya. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terima kasih kepada Zulkifli, kalimat Bapa di sini tidak dipakai dia, tetapi digantinya menjadi Allah yang kekal. Jadi kawan-kawan, saya akan mengurangi konsumsi menggunakan kata Allah. Saya berjanji dan bersumpah di hadapan Bapa di sorga, saya akan mengurangi mengkonsumsi kata Allah, bahkan mudah-mudahan sampai akhir hidup saya bisa saya hapus kata Allah dari dalam diri saya. Kenapa? Karena saat ini kalian nanti bisa tersesat dan keliru kawan. Ternyata Allah itu adalah Nabi Muhammad. Allah yang Maha Perkasa, Allah yang kekal itu Nabi Muhammad. Jadi selama ini ternyata kalau kita bicara Allah, kita menyembah Nabi Muhammad. Hati-hati kawan. Ini pernyataan Zulkifli yang sangat penting, yang sering dia ucapkan di akhir-akhir ini. Mulai tanggal 8 kemarin itu dia cetuskan hari lahirnya Muhammad sebagai Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kekal. Ya. Wah, apakah itu juga Allah SWT? Saya enggak tahu. Setahu saya Allah yang kekal itu hanya Allah SWT. Ya, tapi biarlah otak kalian aja yang berpikir, otak kalian aja yang bercerita. Saya tidak bisa bilang apa-apa. Semoga berita ini sampai kepada seluruh dunia
bahwa tanggal 8 Oktober bukan hanya merayakan hari kelahiran Copetong. Saya kemarin kan bilang Copetong. Tapi dia merayakan, kita akan merayakan setiap tanggal 8 Oktober hari lahirnya atau pelantikannya Muhammad menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa. Ya kawan-kawan ya, ini hari yang sangat bersejarah dan ditunggu-tunggu oleh pengikut-pengikut Zulkifli. Di mana sekarang mereka sudah punya Tuhan baru, punya sesembahan baru yang namanya Muhammad. Yakni Allah Maha Perkasa dan Allah Maha Kekal. Ya, jadi nanti nama Muhammad 99 tambah 2. Oh Maha Perkasa kayaknya sudah ada, Maha Kekal belum ada. Pas 100, nilai paling sempurna 100. Allah Maha Kekal itu belum ada. Kalau perkasa ada juga mungkin kawannya, tapi Allahnya aku nggak tahu. Ya, inilah detik-detik di mana Zulkifli ya mulai mencanangkan atau melantik Muhammad menjadi nabi, menjadi Allah pada tanggal 8. Ini ya detik-detiknya. Di channel dia ini ditulis tanggal 8 ya kawan-kawan, 8 Oktober. Kita ikut aja apa yang dikatakan oleh Zulkifli. Jadi Zulkifli ini adalah orang selevel Waraka bin Naufal. Karena Waraka bin Naufal di dalam hadis mengatakan Muhammad menentukan atau mengatakan Muhammad itu bertemu dengan Namus sehingga menjadi nabi. Demikian juga saat ini Zulkifli menemukan ayat sehingga dia bisa melantik Muhammad menjadi Allah Maha Kekal dan Allah Maha Perkasa. Ya ini kawan, dan masjidnya nanti, Masjid Nur Mulaida itu adalah Masjid Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa. Yang mana Allahnya di situ adalah Muhammad. Yang mereka sujud menyembah kepada Muhammad, berdoa kepada Muhammad. Ini kawan. Nah, ini detik-detik di mana Zulkifli mengikrarkan atau melantik Muhammad menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa. Semoga dunia mendengar ini dan ya jangan dibidatkan dong dia. Dia kan pembela agama ya kawan-kawan ya. Dia pembela agama, dia pembela Allah, pembela Muhammad, pembela kitab suci. Sebentar. Bahkan dia kemarin juga mengatakan ucapan Muhammad itu adalah kitab suci. Ya apa boleh buat. Hadis itu berarti juga kitab suci. Ya, ucapan Muhammad seluruhnya Al-Quran katanya. Maka hadis itu juga Al-Quran. Dan dia mengatakan Al-Quran itu adalah Allah. Maka betullah dia sudah melantik Muhammad menjadi Allah yang Maha Perkasa, Allah yang Maha Kekal. Sabar ya. Saya buka detik-detik di mana pernyataan pelantikan ini dengan resmi, maka dilantiklah memanggil Muhammad. Sang Rasul, Sang Mesias dengan sebutan. Oh iklan dulu kawan, sorry dia pintar. Pas di sudut ini dia buat iklannya, tidak masalah sih, itu hak dia. Karena kita mengambil dari video dia untuk pelantikan ini. Ini prosesi pelantikannya sederhana, di depan oleh ada beberapa pengikutnya ya. Sebutan Tuan. Ini artinya yang dimaksud Tuan oleh Daud adalah dia yang berasal dari saudara tertua dari eyangnya, yaitu Ismail alaihissalam. Jadi kalau dikatakan siapakah nabi yang sama seperti Musa, raja imam yang kekal, raja damai, hamba Tuhan yang ditunggu-tunggu oleh Bani Israel, yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita coba untuk mengurai lebih jauh. Silakan teman. Ya. Jadi kawan-kawan, dengan ini saya nyatakan, kata si Juma kan, resmi Muhammad dilantik sebagai Allah yang kekal, Allah yang Maha Perkasa, Raja Damai. Itu tidak merujuk kepada Yesus, tetapi itu merujuk kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tanggal 8 Oktober kita peringati sebagai hari pelantikan Muhammad menjadi Allah Maha Kekal, Allah Maha Perkasa yang dinanti-nanti oleh bangsa Israel. Sementara bangsa Israel tidak suka, tidak mau Muhammad menjadi nabinya. Inilah namanya sontoloyo kawan.
Ini yang ditunggu-tunggu bangsa Israel katanya. Gak tahu malu kawan. Gak tahu malu. Coba tadi yang mengatakan itu kita adalah orang Kristen. Percaya besok kau sudah mendekam di dalam sel polsek terdekat. Itu minimal. Maksimal kau dibawa ke Bareskrim Jakarta. Puji Tuhan. Bukan saya yang mengatakan Muhammad itu adalah Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Andai kata saya yang mengatakan itu, percayalah kalian, hari ini saya sudah di polsek terdekat. Minimal, maksimal saya sudah di Bareskrim, kayak MKC kawan. Tetapi karena yang mengucapkan itu Zulkifli, orang tahu dia dilindungi pasal 44 KUHP, bahwa lakunya seperti keledai liar. Diam kalian dulu. Ya, sorry kawan-kawan ada gangguan. Ya, jadi tanggal 8 Oktober itu adalah hari pelantikan Muhammad menjadi raja yang kekal, raja yang perkasa. Andai kata saya yang mengucapkan itu, percayalah kalian, hari ini saya sudah di polsek terdekat. Dan paling maksimal, ya saya masuk di Bareskrim seperti MKC. Tapi puji Tuhan, bukan saya yang mengucapkan itu, bukan saya yang melantik, tapi Zulkifli. Dan dia jelas menegaskan tadi, yang hari ini kita rayakan katanya, ya kan? Kelahiran baginda Rasulullah SAW menjadi raja damai, Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Oke? Sekian dan terima kasih, sampaikan berita ini kepada seluruh dunia agar tanggal 8 Oktober setiap tahun kita rayakan sebagai hari raya pelantikan Muhammad menjadi Allah yang kekal dan Allah yang perkasa. Perhatikan baik-baik, masjidnya Zuma, mereka nanti tidak menyembah Allah yang adalah zat, tidak menyembah Allah SWT, tetapi mereka menyembah Allah yang kekal itu Muhammad Rasulullah itu. Sudah diangkat, berubah menjadi dari Nabi naik pangkat menjadi Allah yang kekal dan Allah yang maha perkasa. Maka masjidnya itu sudah patut untuk dicurigai oleh MUI. Jangan-jangan ajarannya ajaran di situ nanti ajaran sesat semua. Dia mengatakan Allah itu adalah kitab suci Al-Quran. Itu sudah kesesatan. Si Kores menjelaskan buah pikirnya si Zuma bahwa Al-Quran itu adalah roh, katanya dalam bahasa Indonesia. Maka dia mengatakan bahwa roh itu adalah Allah itu sendiri. Jadi mereka ini sebenarnya sudah menganut paham Pancatunggal. Kalau Kristen Tritunggal, mereka Pancatunggal. Loh kok bisa? Yang pertama, Zuma mengatakan dia adalah Allah. Dia adalah zat. Dia adalah Al-Quran. Dia adalah roh, dan terakhir dia adalah Muhammad. Ya, Pancatunggal kawan. Ini tidak bisa kita pungkiri lagi dan tidak bisa kita diamkan. Karena dia sudah melahirkan ajaran Islam sesat. Lebih sesat dari yang mereka sebut adalah bidat-bidat seperti apa ya? Mungkin Ahmadiyah. Lebih sesat dari itu. Ahmadiyah tidak pernah menuhankan Muhammad, tidak. Tapi mereka hanya beda pandangan tentang Nabi terakhir, yaitu Mirza Ghulam Ahmad, dan Nabi Isa tidak disalibkan ya. Bukan tidak disalibkan dan dikuburkan, tetapi keluar dari kubur, pergi ke India sampai ke Kashmir. Ya kawan-kawan ya. Jadi itu sesat bagi mereka, tetapi lebih sesat lagi Zulkifli Abbas yang melantik Muhammad menjadi raja kekal dan raja damai, Allah yang kekal, Allah yang perkasa pada tanggal 8 Oktober 2022. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam sang debaters.